Hai guys, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas serta belajar bersama-sama mengenai materi sistem pengendalian manajemen melewati buku Mulyadi, yakni di bab 1 mengenai rangka konseptual pendesainan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Maynard Korinus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen, dan dosen pengampu saya yaitu Dr. Magdalena Bulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Jadi yang pertama, mengapa SPPM bukan SPM? Nah, jadi di masa lalu, tepatnya di tahun 1960-an sampai dengan 1990-an, sistem perencanaan dan pengendalian manajemen atau Management Planning and Control System lebih dikenal dengan sebuah sistem pengendalian manajemen, Management Control System. Nah, mengapa para penulis tersebut menggunakan istilah Management Control System pengendalian manajemen atau disingkat SPM? Nah, jadi pada waktu itu dititik beratkan pada aspek pengendalian, yaitu sistem yang digunakan untuk mengendalikan, pengimplementasikan, dan pengendalian rencana. Kita masuk ke materi selanjutnya, yakni rangka konseptual pendesainan SPPM. Nah, SPPM yang terdiri atas struktur dan proses pada gilirannya menentukan keterampilan atau skill set yang perlu dimiliki oleh manajer untuk running system. Nah, di dalam pendesainan sistem pada umumnya, berbagai faktor berikut ini perlu dipertimbangkan lagi, yakni yang pertama, tidak ada desain sistem yang baik atau yang buruk. Yang ada adalah apakah suatu desain sistem sesuai fit dengan lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan. Kesesuaian fitness atau suatu sistem dengan lingkungan tempat sistem tersebut digunakan akan menjadikan sistem tersebut efektif untuk running the business di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, di dalam mendesain SPPM perlu dilakukan pengamatan dan identifikasi terhadap pemacu perubahan. Kemudian yang kedua, lingkungan bisnis ibarat suatu teritorial yang untuk menjelajahinya diperlukan suatu peta. Kemudian yang ketiga, setiap sistem terdiri atas dua komponen, yakni struktur dan proses. Struktur sistem merupakan komponen-komponen yang berkaitan satu dengan lainnya yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem. Oke guys, jadi kesimpulannya, SPPM adalah suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut serta pengimplementasian dan pemantauan rencana tersebut. Jadi SPPM didesain untuk mewujudkan tujuan organisasi dan melipat gandakan kekayaan. Sekian dari video saya, terima kasih telah menonton, dan apabila ada kesalahan dalam berkata-kata mohon dimaafkan. Terima kasih.